Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kartika Dewi, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, program studi Sistem Informasi tingkat 1 dengan nomor pokok mahasiswa 101080027. Hari ini saya akan mereview sebuah buku karya dari dosen kita, Dr. Ujang Tjadra, SH, MH, MIP, dengan judul Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Perguruan Tinggi. Buku ini terdiri dari 10 bab. Langsung saja kita bahas. Bab pertama, kita belajar tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab ini menjelaskan tentang orientasi dan pemikiran kita tentang pendidikan Pancasila, yang dimana terdapat berbagai landasan pendidikan Pancasila, yang diantaranya landasan historis, yudiris, sosiologis, filosofis, dan kultural. Rumusan dan tujuan Pancasila juga dibahas pada bab ini, yang dimana tujuan dari mempelajari Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yudiris, konstitusional, maupun secara objektif ilmiah. Selanjutnya bab 2, kita mempelajari tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia di dalamnya membahas tentang 3 bagian, yaitu Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Pancasila pra-kemerdekaan, kedua, Pancasila era kemerdekaan, ketiga, Pancasila era Orde Lama, keempat, Pancasila era Orde Baru, dan yang kelima, Pancasila era Reformasi. Selanjutnya, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sejarah lambang negara, yang kedua, pengertian lambang negara, ketiga, bentuk lambang negara, yang keempat, penggunaan lambang negara, yang kelima, larangan penggunaan lambang negara. Dan memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU X 2012. Di dalamnya membahas tentang 1. Pokok penjara, 2. Pendapat ahli, ketiga, pendapat Mahkamah Konstitusi, yang keempat, putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, bab 3, kita mempelajari tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab ini membahas pengertian filsafat dan Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dijelaskan bahwa Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara, yang berarti sebagai filsafat dasar negara yang memuat ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip dasar saja. Sedangkan ajaran-ajaran lain seperti sistem ekonomi, politik dapat dideviasikan dari prinsip dasar tersebut. Dan konsep dasar Pancasila adalah pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila, yang dimana manusia sebagai objek maupun subjek. Selanjutnya, bab 4, kita mempelajari tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab ini menjelaskan tentang nilai, etika, norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Dijelaskan bahwa pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada benda itu. Misalnya, bunga itu indah, perbuatan itu susila. Dan juga bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat, sehingga konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Selanjutnya, bab 5, kita mempelajari tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Pada bab 5 ini menjelaskan mengenai hakikat nilai-nilai dan isi arti dalam Pancasila, serta refleksi nilai-nilai keislaman Pancasila. Dijelaskan bahwa hakikat adalah segala sesuatu yang mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang membentuk dan membangunnya. Dan juga susunan sila-sila Pancasila adalah sistematis hierarkis. Artinya, kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian-rangkaian dan urutan-urutan yang bertingkat atau hierarkis. Selanjutnya, bab 6, kita mempelajari tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
Bab ini membahas tentang pengertian, makna, kedudukan, dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, serta memahami makna Pancasila dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU XI 2013 yang di dalamnya dijelaskan bahwa pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia. Berkat kemampuannya menggandakan distansi terhadap kehidupannya, maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Dan dibahas juga bahwa Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Selanjutnya bab 7 kita mempelajari tentang memahami demokrasi Pancasila. Memahami demokrasi Pancasila di dalamnya membahas tentang dua bagian, yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia bagian dan konsepsi demokrasi yang terbagi menjadi tiga, yaitu pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8 mempelajari tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada bab ini membahas isi arti Pancasila dalam kedudukan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta kedudukannya, hubungan-hubungan yang ada, serta juga membahas strukturnya. Di dalamnya dijelaskan bahwa semua sila yang ada menjadi fundament etis kehidupan bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila adalah batasan-batasan kita untuk hidup, berbangsa, dan bernegara. Dan juga penjelasan hak akan kemerdekaan adalah hak pada segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, dan berlakunya pada kemerdekaan ini adalah sejalan dengan tuntunan perekonomian dan perikeadilan. Terakhir, bab 10 kita mempelajari tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab 10 ini dijelaskan mengenai pengertian Pancasila dengan paradigma dan hal-hal lainnya yang bersangkutan, serta eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dijelaskan bahwa menurut Oxford English Dictionary adalah contoh atau pola, akan tetapi di dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan. Meskipun bukan sesuatu yang lalu atau diperdebatkan, juga dibahas bahwa filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung atau konsekuensi bahwa dalam segi aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Itu tadi resum buku yang telah saya baca. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.